Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil al-ba'd. Oke, kita melanjutkan materi tadi ya. Kita masuk ke faslun fi bayani nisbatil alfadzi lil ma'ani. Ya, kita baca nanti ada 4 ini ya, 4 bait ya. Oke, coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Kita baca bareng-bareng untuk 4 bait ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisbatul alfadzi lil ma'ani khamsatu aqsamin tawatu'un tasyakukun taqalubun wal ishtiraku aksuhu wal lafdu imma talabun aw khabarun wa awwalun salasatun sadaqun amrun ma'as ti'la Amrun ma'as tasawi fal Oke, ya, cukup kita baca 4 saja. Insya Allah ini isinya banyak nanti. Faslun fi bayani nisbatil alfadzi lil ma'ani. Ya, ini adalah pasal tentang penjelasan penisbatan lafal kepada maknanya. Ya, tentang penjelasan penisbatan atau penyandaran lafal terhadap maknanya. Yang namanya lafal itu punya makna, ya. Kata itu memiliki makna, ya itu ya. Kata itu yang terucap, makna itu yang tidak terucap. Makna itu yang ada di balik daripada kata itu, maksud daripada kata itu. Oke, wa nisbatul alfadzi lil ma'ani, ya. Bahwa penyandaran lafal, ya, penyandaran lafal lil ma'ani terhadap maknanya atau makna-makna khamsatun itu khamsatu aqsamin itu 5 bagian, ada 5 ya, ada 5 bila nuqsanin dengan tanpa kurang, ya, tidak tanpa pengurangan. Tawatu'un, ya, tawatu'un yaitu tawatu, ini istilah ya. Tawatu'un yaitu tawatu. Tasyakukun dan tasyakuk takhalufun, ya aslinya, dan takhaluf. Wal istiraku dan istirak. Wa aksuhu, kebalikan istirak. At-taradufu itu taraduf, ya, taraduf itu taraduf. Wal lafdu, dan bahwasanya lafal imma tolabun itu ada kalanya tolab atau insya, ya, di dalam bahasa lain itu insya, keinginan, ya, tolab permintaan, al khobaru atau khobar, ada berbentuk kabar. Wa awalun, dan yang pertama itu yang tolab tadi ya. Yang pertama yang tolab, yang insya. Salah satu itu ada 3 jenis, ya, 3 bagian. Satu garu yang akan disebut apa salasa, ya, akan disebut apa salasa, yang akan dijelaskan. Ya. Amrun, ya, amrun yaitu amar, ya, amar. Ma'asti'la, ya, asalnya itu ma'asti'la'in, ya.
istilain disertai ke keinginan tinggi luhur ya, disertai keluhuran, perasaan luhur ya, disertai perasaan luhur. Wa aksuhu, dan kebalikan amar ya, kebalikan amar du'aun, itu doa. Du'aun itu doa. Wa fit tasawi faltimasun apa? Awalnya nih faltimasun faltimasun waqa'a fit tasawi, harusnya gitu ya. Wa fit tasawi, dan di dalam sejajar ya, padan. Faltimasun, maka itu adalah iltimas, istilahnya iltimas. Jadi amar, doa, iltimas ya. Waqa'a, yang terjadi apa? Iltimas. Oke. Ini insya Allah gampang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa ya, Arab ya, ini istilah-istilah atau dalam ini materi ini ya kita pelajari itu untuk apa sih? Untuk mengetahui bagaimana cara kita memahami suatu kata, gitu ya. Untuk memahami suatu kata itu ada beberapa model. Itu ada beberapa model. Nah, tadi ada 5 ya, penisbatan lafal terhadap maknanya ya, itu ada 5. Ada yang baina makna lafzi wa afrodi, ini kurang ya. Baina makna lafzi wa afrodi, antara makna, antara lafal dan afrod-afrodnya. Afrod itu bawahnya apa namanya? Jenis-jenisnya, ya, jenis-jenisnya yang ada di bawah, turunannya gitu ya. Antara makna lafal dan turunannya. Nah, ini ada tawatu, ada tasyakuk ya. Tawatu, ada tasyakuk. Tawatu itu ittihadul afrod fil makna ya. Menyatunya turunan-turunan, menyatunya individu-individu ya dalam satu makna ya, menyatunya individu-individu dalam satu makna. Contoh al-insan ya, tadi ya yang pertemuan sebelumnya, insan itu kan umum tadi. Ketika umum ya, ini kalau kita mencari penisbatan kepada maknanya gitu ya, maknanya apa sih insan? Itu kan berarti ada banyak orang, ada banyak afrod yang menyatu dalam maknanya gitu ya. Redaksi katanya adalah al-insan ya. Nah, untuk memahaminya, penisbatannya adalah dengan memasukkan, menyatukan banyak afrod di dalamnya gitu. Itu namanya tawatuk gitu, tawatuk. Kemudian yang kedua adalah tasyakuk. Tasyakuk itu tafawutul afrod fil makna, keterpautan afrod-afrod fil makna, adanya perbedaan. Kalau tadi yang awal ya, itu nggak ada perbedaan tawatuk itu. Artinya kalau kita katakan insan, yang namanya insan itu mau Lutfi, Sunan, ya, mau Sufyan, Bani, Suhel ya, itu semuanya masuk dalam kata insan. Tidak ada keterpautan, semua sama, mereka adalah manusia semua. Tetapi kalau tasyakuk ya, itu adalah tafawutul afrod fil makna, keterpautan perbedaan, ada yang berbeda ya, fil makna. Wa dzalika bi an yakunal makna fi ba'dil afrad aula aw asyad aw aqdam, yaitu dengan ya, adanya makna dalam sebagian afrod-afrodnya, jenis-jenisnya, turunannya, itu ada yang dianggap lebih utama atau lebih kuat ya, atau lebih dulu. Contoh putih gitu ya. Kita katakan sesuatu itu putih. Putih itu kan umum sebenarnya ya. Dia masih seperti insan tadi. Tetapi nilai putih ya itu akan berbeda kadarnya. Putihnya papan tulis ya itu berbeda halnya dengan putihnya kertas misalnya ya.
sama-sama putih gitu, tapi ada keterpautan. Itu ada keterpautan. Lalu apa yang membedakan dari yang atas ya, yang tawatuk tadi ya? Kalau tawatuk itu nauk, nauk itu insan itu nauk, nauk itu jenis ya, jenis entitas, jenis suatu barang. Gitu. Tapi kalau bayat itu arut, arut itu sifat. Gitu. Yang namanya sifat itu kan menyatu dengan dat. Insan itu kan dat ya syaratnya. Kalau namanya dat itu ya, maka hal-hal yang ada di bawahnya itu ya sama sejajar. Tetapi kalau sifat ya, dia nanti apa kuat tidaknya itu tergantung dat yang ditempelin. Gitu. Ya dan tempelin. Misalnya nih sifat wujud misalnya ya, wujudnya kita ini wujud manusia kita ya, saya, kalian, dan orang-orang itu wujud. Tapi Allah juga wujud. Ya. Maka kemudian apakah wujudnya kita dan Allah itu sama? Kan beda. Nah itu tasyakuk. Ya, itu tasyakuk. Ada keterpautan. Wujudnya Allah itu lidatihi. Wujudnya kita li ghairihi. Ya. Beda halnya dengan kata insan tadi. Ya, itu sejajar semua manusia. Nah gitu maksudnya. Ya, itu tasyakuk. Ya, ini yang membedakan tawatuk dan tasyakuk. Gitu ya, tawatuk dan tasyakuk. Nah, itu antara makna satu lafal dengan afrod-afrodnya, ya, keterkaitannya. Ada yang baina lafdhaini mukhtalifaini, antara dua lafal yang berbeda. Ya. Itu ada takhaluf dan ada taradud. Ya. Takhaluf ini ta'addudul lafzi wal makna. Ya. Banyaknya lafal ya, ta'addud itu banyak, lafalnya banyak dan maknanya juga banyak ya. Insan, faras ya. Gini, takhaluf ya, itu ketika suatu makna itu memiliki suatu kata itu memiliki padanan dan juga memiliki afrod yang banyak ya. Tadi insan itu memiliki turunan yang banyak, ada si Ahmad, ada si Muhammad, ada si Agus, ada siapa lagi, banyak orang masuk dalam kata insan. Tetapi insan ini juga memiliki ta'addud dia, karena ada nanti tasar itu juga sama manusia, bawahnya juga banyak, namanya ta'addudul lafzi wal makna. Faros juga sama, kuda itu nanti banyak jenisnya, bukan kuda satu saja gitu, tapi dia juga punya padanan sinonim gitu, sinonim yang lain. Nah, itu namanya takhaluf ya, takhaluf. Ada taroduf ya, ada taroduf. Ta'addudul lafzi wa ittihadul makna ya, atau dalam bahasa kita sinonim gitu ya. Ta'addudul lafzi, banyaknya lafal dan satunya makna. Lafalnya banyak tetapi maknanya satu. Contoh al-insan wal bashar. Insan wal bashar. Ya. Katanya banyak ya, tapi maknanya satu. Bashar itu apa? Ya manusia itu sendiri. Insan juga manusia. Gitu ya. Itu namanya taroduf. Kalau di kita misalnya misalnya apa ya, yang taroduf ini misalnya kalau di sekitar kita, misalnya di sekitar kita apa ya contohnya, insan wal bashar, atau misalnya dalam Quran gitu ya, dalam Quran kamil sama kamula sama tamma ya, tamam sama kamal ya. Tamam sama kamal artinya sama ya, maksudnya adalah sempurna gitu. Itu namanya taroduf, sinonim ya, sinonim ya.
Meskipun ya nanti ada sisi tasyakuknya gitu ya, yang namanya kamal sama tamam itu ya memang iya sempurna, tetapi beda maksud sempurna antara satu dengan yang lain ya itu. Nah itu ya. Yang terakhir adalah bainal lafdi wa ma'anihi al-mukhtalifah, antara satu lafal dengan makna-makna yang berbeda gitu ya. Nah di sini ada mustarok gitu ya. Mustarok itu kebalikan dari taroduf. Kalau taroduf itu sinonim, mustarok itu namanya homonim ya, homonim. Perlawanan itu antonim ya, ini bahasa Indonesia lagi ya. Ta'addudul makna wa ittihadul lafzi, maknanya banyak tetapi lafalnya satu. Contoh al-ain, al-ain itu bisa berarti mata, bisa berarti mata air, bisa berarti fardu ain itu ya, wajib, bisa berarti lagi ain itu sesuatu ya, dan lain-lain. Dalam Al-Quran misalnya kata doroba ya, kalian cari doroba itu banyak sekali. Doroba ada yang berarti memukul ya, wadrib bi'asokal hajar. Doroba ada yang berarti safaro ya, wa idza darabtum fil ardi ya. Doroba ada yang berarti ja'ala ya. Doroballahu matalan abdan mamluka ya, misalnya. Nah itu ya. Nah itu adalah mustarok. Dalam bahasa Indonesia atau homonim tadi. Dalam bahasa Indonesia tahu itu ada yang berarti makanan, ada yang berarti tahu mengetahui ya, pengetahuan. Ya, itu namanya mustarok. Satu kata banyak makna. Kalau taroduf banyak kata satu makna. Nah, itu bedanya. Kebalikan dari mustarok ya. Taroduf sama mustarok itu kebalikan. Oke. Kemudian ya ini kembali lagi sebenarnya lafal tadi kan ada yang muhmal, ada yang mustakmal. Mustakmal ada yang murakkab, ada yang mufrad. Nah, yang murakkab ya itu ada yang berbentuk insya atau tolab, ada yang berbentuk khobar. Ya, ada yang mengabarkan sebatas informatif ya, kata-kata yang informatif. Ada yang kata-kata bentuknya entah perintah, entah pertanyaan, nah, itu namanya insya itu. Ada yang informatif, ada yang berbentuk pengharapan. Ya. Ada yang berbentuk pengharapan, tolabi. Makanya ada istilahnya insya, ya, insya tolabi, gairu tolabi. Nanti ada bagiannya lagi sebenarnya. Kalau teman-teman belajar di Balaghah, ya di Balaghah itu ada, ya insya tolabi sama insya gairu tolabi. Ya. Begitu juga di usul fikih juga disinggung dikit-dikit itu. Ya. Nah kalau yang insya, ya, tolab, ya, itu dibagi menjadi 3. Ya, sebenarnya kalau lebih rinci lagi nanti ada yang lain juga sebenarnya. Ada amar, ya, amar itu perintah. Tetapi amar itu beda dengan doa. Ya. Doa itu berbeda dengan iltimas, penggunaannya ya beda. Kalau amar ya itu minal a'la ilal adna, dari atasan kepada bawahan, itu namanya amar, perintah, instruksi gitu ya. Mislu qaulis sayyid li 'abdihi iskini ma'an, ucapan seorang bos ya kepada anak buahnya, iskini ma'an ya, itu namanya amar gitu. Kiai kepada santrinya itu namanya amar. Yang kedua adalah doa. Ini kebalikan dari amar. Doa itu minal adna ilal a'la, dari bawahan kepada atasan. Mislu doa ila abdi li rabbih, seperti kita kepada Allah, itu namanya doa. Tapi Allah nyuruh kita, namanya amar. Ya gitu ya. Makanya awamirillahi wa nawahihi kan gitu ya, perintah Allah dan larangannya. Mislu doa ila abdi li rabbih, rabbi ja'alni muqimas sholati misalnya. Ya, itu doa. Ada lagi iltimas kesepadan, minasyakhsi ila akhar ma'at tasawu. Ya, itu namanya iltimas. Mislu qauli syakhsin li sadiqihi. Ya, ucapan seseorang kepada temannya. Khudli izaran. Ya, itu iltimas namanya. Jadi ada amar, ada doa, ada iltimas.
Secara umum itu tolat, yang namanya tolat itu tiga itu. Ada instruksi, ada harapan ya, permintaan ya, ada minta tolong gitu. Amar, doa, iltimas. Nah, tinggal kita posisinya di mana. Kalau kita jadi kiai ya, mau nyuruh anak santri itu namanya amar. Kita jadi kiai, mesti menjadi kiai gitu ya. Kita berdoa kepada Allah namanya doa. Doa itu kan ya sebenarnya minta ya, atau perintah kalau kasarnya sebenarnya. Ketika kalian doa kepada Allah itu ya sebenarnya kasarnya itu yang merintah Allah akan mengabulkan, tetapi kan tidak pas ya. Itu kalau dari atasan ke bawahan, kalau dari bawahan ke atasan ya doa, itu permintaan. Nah, kalau kita misalnya kalian kiai kepada kiai yang lain, artinya sepadan sama-sama kiai, kan namanya iltimas ya, minta tolong. Oke ya, itu saya kira itu mudah ya tadi, apa namanya, baik yang tiga ini, amar, doa, sama iltimas, ataupun yang tadi ya, tawadhu, tasyakuk, takhaluf, taradud, musyawarah, itu gampang.